issuer lain ya, artinya e-money lain yang lebih dulu gitu kan, lebih dulu mempunyai QR merchant di banyak tempat gitu kan. Nah, dalam hal ini PayTrend tuh momentumnya pas banget karena gini, dengan adanya aturan QRIS yang dari Bank Indonesia diresmikan kemarin tanggal 17 Agustus, kebetulan juga Ustadz Yusuf Mansur sebagai owner kita kan datang juga ya. Kemudian salah satunya kita undangan dari sekian banyak bank dan issuer e-money lain. Jadi penting banget karena nantinya e-money kita sendiri bisa jadi saldo kita tuh intinya bisa digunakan di merchantnya e-money lain gitu. Jadi jangan khawatir, maksudnya gini, jangan khawatir kenapa sih PayTrend belum banyak merchant gitu kan? Karena sebetulnya saya menunggu momen ini. Jadi gitu kita nggak perlu banyak cari merchant, tapi saldo kita bisa dipakai di mana-mana gitu kan ya. Sama kayak PayTrend di mana-mana gitu kan tagline kita kan bayar-bayar nih, artinya ini sesuai dengan tagline kita nantinya, jadi bisa dibayar-bayar di merchantnya e-money lain. Gitu. Nah sebelumnya kita lihat dulu tayangan upacara waktu hari 17 Agustus kemarin. Silahkan. Semuanya untung, tidak hanya para perbankan yang untungnya sudah gede, PJS yang sudah gede untungnya, tapi juga para penjual bakso, penjual mie goreng, mie kocok, semuanya akan untung karena begitu cepat bisa melakukan transaksi langsung, uangnya bertambah. Dengan memanjatkan puji syukur dan juga sekaligus mohon hidayah, petunjuk, rahmat, kesempurnaan dan keberkahan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan QRIS unggul diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran kita yang aman, lancar, efisien. 2, 1. Hari ini PayTrend sudah mensejajarkan diri dengan pemain-pemain fintech Indonesia dan global, khususnya di pelayanan QRIS. Dan ini adalah kerja keras teman-teman semua di kantor maupun di luar kantor dengan dukungan seluruh pengguna dan pebisnis PayTrend. Dan berkah ini harus kemudian ditingkatkan lagi dengan kita terus membesarkan pengguna PayTrend, membesarkan layanannya, meluaskan pengguna PayTrend, meluaskan layanannya, hingga kemudian kita diakui bukan cuma oleh Indonesia saja, tapi oleh dunia. Dan atas rahmat Allah, seperti kemerdekaan juga atas rahmat Allah, dan sekaligus rasa syukur, kita semua layak berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencapaian ini, dan mudah-mudahan semua yang sudah bekerja keras di balik ini mendapatkan kebaikan dari semua layanan PayTrend di seluruh layanannya. Makasih ya. Tadi menurut Pak Arisandi, QRIS ini sebetulnya bukan hal yang baru ya dalam e-money sendiri gitu. Mungkin kemarin untuk penggunaan QR PayTrend ini masih terbatas ya Pak Arisandi ya. Untuk sekarang mungkin sudah bisa digunakan dalam merchant-merchant yang tergabung gitu ya. Nah, keunggulan QR PayTrend sendiri setelah mulai bergabung dalam QRIS Bank Indonesia ini apa Pak Arisandi? Jadi keunggulannya yang tadi sebetulnya sempat saya sounding di awal bahwa sebetulnya ketika kita sudah bergabung menjadi QRIS dan berstandar Indonesia, kita udah bisa istilah bahasa kerennya sih intrup saldo. Saldo gitu bahasa kerennya. Cuman bahasa sederhananya gitu ya biar mudah dipahami adalah saldo kita lah intinya udah bisa dipakai di merchantnya. Di mana-mana ya. Ya artinya merchantnya e-money lain. Ya contoh nanti mungkin ya dalam hal sederhananya adalah misalnya ada QR sedekahnya punya OVO atau Gojek atau di masjid yang lain tuh saldo kita udah bisa contoh gitu. Jadi sudah bisa istilahnya mungkin disejajarkan seperti e-money yang lain ya. Betul. Seperti mungkin yang sudah dikenal sebelumnya ada OVO,
Gojek, yaitu GoPay dan lain-lain gitu ya. Prosesnya hingga QR Paytrend ini menjadi salah satu QR yang tergabung dalam KRIS itu gimana Pak Arisandi? Ya lumayan panjang ya, artinya dan berliku ya. Sebenarnya kan kita launching Paytrend 517 itu Desember ya. Desember 2018 ya kan. Nah, sebetulnya bulan Mei kita launching QR-nya kan. QR fitur bayar pakai QR kan kalau nggak salah. Nah, lumayan lama kan ya untuk mengejar itu, karena sebetulnya kita juga bukan lama bikinnya sebenarnya, lama nunggu izin BI-nya izinnya justru ya yang gitu. Cukup lama ya. Berarti hampir 5 bulan sejak Paytrend 517 ini launching ya. Tapi dengan penantian selama 5 bulan ini akhirnya sudah bisa dicapai ya sekarang ya Pak Arisandi ya. Oke, Paytrenders jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Biasa. Mas Bona emang keren. Hanya dengan Smart Training Home, Anda dapat menghidupkan dan mematikan mulai dari lampu, AC, dan TV hanya melalui handphone. Dan lampu akan menyala otomatis ketika ada orang di dalam ruangan. Smart Lamp dapat diatur dengan mode alarm sehingga kita dapat mendeteksi penyusup dan langsung mengirimkan notifikasi peringatan langsung ke handphone Anda. Smart Lamp dilengkapi sensor suhu dan otomatis dapat mengatur suhu ruangan. Dan jika terhubung dengan Smart Vehicle, maka Smart Lamp akan menerima notifikasi status Smart Vehicle berupa indikator warna merah. Training.net Community, tunggu apa lagi? Pastikan Anda menggunakan aplikasi Paytrend Connect agar hidup Anda lebih smart. Kembali lagi di Paytrend Corner, masih bersama dengan saya Atin, dan di sini masih ada Pak Arisandi Sorealana selaku manajer sales dari Paytrend. Untuk mitra yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tentang KRIS yang diluncurkan kemarin pada bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-74, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2019. Pak Arisandi, siapa aja sih yang udah tergabung dalam KRIS ini untuk saat ini? Saya jumlahnya kurang tahu persis ya, karena saking banyaknya mungkin. Saking banyaknya, yang jelas adalah yang jelas sebetulnya yang tergabung ke dalam KRIS ini yang jelas perbankan ya. Perbankan ya. Himbara udah pasti tergabung dalam link aja gitu kan. Kemudian bank-bank seperti yang kita tahu bahwa Bank CMB Niaga itu punya Go Mobile. Dia udah ikutan juga. Kemudian sisanya adalah Imani ya. Imani kan kita tahu sendiri ada 10 besar tuh Imani di Indonesia. Kalau saya sebutin satu-satu juga banyak nih. Contohnya yang 3 besar adalah sebetulnya kan saat ini adalah kayak GoPay, kan OVO, Dana ya. Dana. Kemudian kebetulan kita kan kemarin ya alhamdulillah ya, artinya
kita nggak tahu kalau kita sendiri sebetulnya sudah masuk 10 besar kan, yang survei dari FANIF ya. Berarti itu prestasi yang ya, prestasi tidak lah lumayan disangka-sangka juga tidak ya. disangka-sangka karena Ustadz bilang tadi di awal di video tadi bahwa kita tuh udah secara tidak langsung tuh disejajarkan dengan mereka. Artinya dengan imani-imani 9 besar imani kita tahu siapa yang punya kan gitu ya. Siapa yang punya dan modalnya seperti apa kita sendiri kan tahu sendiri gitu ya. Artinya berbasis komunitas udah disamakan dengan mereka gitu ya. Alhamdulillah sih ya. Prestasi yang begitu luar biasa ya, pastinya menjadi peringkat 10 besar disejajarkan dengan imani-imani yang selama ini sudah cukup familiar mungkin ya oleh Pai Trainer sendiri gitu. Nah, perbedaan QR sendiri ya setelah kita bergabung dalam KRIS ini kira-kira apa nih Pak Arisandi ya setelah bergabung dan sebelumnya itu seperti apa? Jadi kalau sebelumnya masing-masing itu punya platform sendiri sistemnya. Dengan adanya QRIS ini ya artinya BI itu Bank Indonesia dalam hal ini menstandarkan QR-nya sendiri agar masyarakat itu lebih aman, trust terhadap bertransaksi menggunakan QR. Jadi sebetulnya kalau secara teknologi platform masing-masing itu udah secure sebetulnya, sudah secure, cuman dalam hal ini kenapa ada Bank Indonesia? Bank Indonesia kan perannya sebagai regulator sebetulnya. Regulasi artinya mengawasi dia kan. Nah, mengawasi dan ya menindak lah kalau ada yang melanggar kan gitu. Nah, ya tentunya punya kewajiban untuk menjamin bahwa bertransaksi itu dijamin oleh Bank Indonesia gitu. Makanya Bank Indonesia ngeluarin izin tersendiri tuh untuk pembayaran pakai QR gitu. Jadi kalau dari secure sendiri sebetulnya sudah aman tapi setelah bergabung dengan KRIS ini akan harusnya mitra akan menjadi lebih trust ya sama kita karena sudah pasti jauh lebih aman untuk digunakan. Tentunya gitu ya bukan hanya mitra, maksudnya di luar mitra ya masyarakat bisa umum menggunakan gitu. ini Jadi ya. Karena gini kan dengan adanya QR ini sebetulnya kita mendukung adanya gerakan non tunai di Indonesia. Kenapa QRIS ini selalu disandingkan dengan GPN ya, maksudnya gerakan pembayaran non tunai lah. Nah, gitu kan. Nah, sebetulnya ya tadi pemerintah itu melalui Bank Indonesia itu pengen banget mendukung gitu adanya cashless, karena dengan adanya cashless ya tadi sebetulnya ikut mendukung juga pemerintah, tidak harus mencetak uang yang banyak gitu loh. Mencetak uang yang banyak kan cost kan, gitu, ada biayanya gitu kan. Gitu. Dan pastinya lebih aman ya untuk penggunaan dari imani sendiri ya, karena kita tidak perlu membawa uang banyak gitu ya untuk jajan-jajan nih kalau misalnya di luaran seperti itu ya. Nah, keuntungan sendiri bagi mitra dengan pencapaian Pai Tren yang satu ini apa nih Pak Arisandi ya?